Ya kita yang harus mikir itu kita. Gusti Allah menciptakan makhluk sebegitu banyaknya di muka bumi. Itu yang dikasih akal dan pikiran itu cuma manusia. Karena manusia mengemban amanat untuk memakmurkan bumi ini. Jadi memaksimalkan fungsi akal dan pikiran kita sebagai manusia, itulah tugas kita. Kan tidak ada di muka bumi ini selain manusia yang diberi akal dan pikiran, kan tidak ada. Terus kita sendiri itu ditinjau dari jenis, kita itu dijeniskan dalam golongan hayawan. Tapi hayawan yang bisa berpikir. Jadi kan ada jenis tumbuhan, ada jenis bebatuan, atau yang lain, itu kita masuk kategori hayawan. Maka dalam definisinya kita itu dalam ilmu mantik disebutkan bahwasanya al-insanu hayawanun natik. Manusia itu hewan yang bisa berpikir. Duh, yang dikasih pikiran, yang dikasih akal itu manusia, kok ndak mau mikir pisan yo? Natiknya hilang, nanti tinggal al-insanu gitu saja. Al-insanu hayawanun, insan itu hewan. Jangan sampai kita itu dalam pengertian kita, definisinya kita itu hanya berhenti pada batas al-insanu hayawanun. Tambahi sifat natikun yang bisa berpikir. Kita coba renungkan, ya. Kita coba renungkan, seandainya Gusti Allah itu menciptakan makhluk yang berjalan di muka bumi dari golongan hayawan, itu selain manusia itu ada yang bisa berpikir, itu malah kacau. Di fungsi kita, fungsi utama untuk memakmurkan dunia ini nanti malah dalam tanda kutip itu malah gagal. Soalnya bukan kita saja yang bisa berpikir untuk memakmurkan bumi. Coba kita bayangkan begini, ada hewan lain selain manusia yang bisa berpikir. Contoh, kita ambil satu saja, tidak usah dua, tidak usah tiga, atau bahkan semuanya hewan bisa berpikir. Satu saja. Kita contoh seumpama sapi. Sapi oleh Allah diberi akal dan pikiran seperti kita. Sehingga dalam takrif atau pengertiannya, sapi itu juga hayawanun natik seumpama. Hewan yang bisa berpikir. Loh, karena sapi punya pikiran seperti kita, maka cara berpikir sapi mengelola bumi, kehidupannya juga seperti manusia. Jadi ada sapi itu dalam hidupnya ya usaha seperti kita. Dia tanam makanannya untuk kebutuhannya seperti kita menanam untuk kebutuhan kita. Terus sapi berinovasi seperti kita. Selama ini sapi kan makannya, minumnya, yaitu itu saja. Makannya sapi monoton, rumput ya rumput itu. Minumnya ya air putih. Kok sekarang ada sapi yang makannya itu selain rumput, minumnya selain air putih, dalam bahasa Jawa dicomber atau yang lain dikasih ini. Itu bukan kemauan sapi, kemauan manusia yang bisa berpikir tadi. Sapinya sendiri monoton. Sapi itu sejak dulu sampai kiamat ya memang takdirnya makannya itu rumput. Nah, tapi ketika sapi itu seumpama dikasih akal pikiran seperti manusia, maka sapi itu mengolah makanannya seperti kita. Seperti kita, makanannya diolah macam-macam. Kita kan tidak cukup. Kita itu transformasi makanan itu tidak monoton, tidak puas kita itu. Yang namanya ayam itu kalau dulu
biasa makanannya, ayam digoreng kasih sambal dan yang lain, atau di sayur dan yang lain. Sekarang namanya banyak sekali itu. Karena apa? Manusia punya pikiran untuk mengikuti kemauan, keinginan, akalnya berpikir. Lagi, kok sapi seumpamanya dikasih akal dan pikiran? Loh, sapi juga seperti kita. Pandai, seumpamanya punya pikiran pandai seperti kita. Ada sekolahan sapi, ya. Sekolahan sapi jenjang mulai PAUD, RA atau TK sampai atas perguruan tinggi. Loh, seperti manusia. Sehingga dalam kehidupan sapi bisa menjadi saingan kita. Sapi ada yang menjadi doktor, ada yang menjadi profesor, ada sapi yang menciptakan inovasi-inovasi, bisa juga nanti bikin HP, bikin televisi, bikin bom dan yang lain-lain. Sekarang loh, manusia saja yang hanya manusia yang punya akal dan pikiran kayak begini, mengikuti nafsu, mengikuti keinginan itu tidak karu-karuan. Apalagi nanti kalau ada sapi yang seperti kita ada di perang kita sesama manusia saja, jenis kita saja perang. Terus seumpama hewan yang lain itu dikasih akal pikiran, apa kira-kira mau kita pelihara? Manut kita taruh kandang? Oh, enggak mungkin. Sapi dikasih pikiran sama Allah, enggak mungkin mau kita pelihara, enggak mungkin. Ya. Jadi ini manusia itu memang harus berpikir, karena itu memang khasais kita, jadi keistimewaan kita dibanding makhluk yang lain itu di akal dan pikiran.